Hari yang berat dan sulit ya. Nah, kalau kita perhatikan ini aku udah ngelong berapa kali ya, dan 3 kali kayaknya, dan nihil juga, masih reject di area di sini ya. Ini area kemarin dan target aku tuh kan bisa retest ke sini ya, tapi nggak naik ya guys ya. Dia masih reject di antara 287 ini lagi ya, di area-area resistnya itu ya. Nah, sebenarnya memang kalau kita lihat pada gambar ya, bisa aja memang dia reject di daerah situ. Kenapa? Ya karena di sini tuh sebenarnya ada ada support juga ya, support yang jadi resist dan menjadi resist lagi ya. Nah, kalau kita perhatikan ini plannya kayaknya kita hapus aja dulu karena udah mulai jangan dihapus dulu deh. Karena udah mulai mulai udah nggak stabil gitu ya. Dan aku juga kayaknya ngelihat kalau market ini benar-benar WNS ya. Kenapa WNS? Karena pada menunggu nanti malam ada CPI. Nah, tapi kalau aku lihat-lihat lagi ya, dia malah kayak ngebentuk suatu pola atau suatu pattern yang kita sebut sebagai ya benar bearish penan ya. Ini pandangan aku aja ya, bisa salah bisa benar ya. Nah, jadi ya mungkin kalau misalnya di bearish penannya ini, kita hapus dulu yang ini. Oke, ini nggak bisa ya, bentar kita hapus dulu ini. Nah, bearish penannya yang ini ya, bearish penannya ini kita bisa aja kayak gini ya skenarionya. Tet. Nah, takutnya kayak gini ya, bearish penan gitu. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ya valid atau enggaknya si bearish penannya ini, ya itu tergantung daripada news nanti malam gitu. Ya, sekali lagi ya, ini bearish penan ya, tapi konfirmasi breaknya mungkin di sekitar area, kalau misalnya dia break di 275 gitu. Dia konfirmasinya di situ gitu ya. Atau mungkin bisa aja sekali lagi ya. Bisa aja sekali lagi kayak gini ya. Kemudian dia mantul ke sini ya, bisa. Nah, baru kayak gini. Ngepaskan atau ngefullkan si patternnya itu. Jadi nanti mungkin di 275 orang kira udah breakout, tiba-tiba masih ngepam lagi sekali ke 277 baru balik gitu. Nah, ini hanya prediksi aja, bisa salah bisa benar, tapi yang jelas untuk sementara waktu aku benar-benar have no idea lagi market ini mau bergerak kemana. Soalnya kalau aku pakai indikator EMA 200 ya, untuk time frame berapapun, 15 misalnya. Nah, BTC ini reject gitu ya. BTC ini reject di MA 200 time frame 15, yang artinya dia belum mampu gitu. Belum mampu apa? Belum mampu untuk belum mampu untuk reject menembus gitu kalau kita lihat pakai EMA 200. Dan kalau kita pakai EMA 50 ya, ini yang lebih small lagi ya. Time frame 1 jam yang kecil aja ini nggak mampu tembus, belum mampu. Nah, kalau kita perhatikan trennya ya, ini masih di bawah MA 200, persis tadi di area rejectnya. Di area reject MA 200 pas time frame 15, persis banget di situ. Nah, jadi artinya untuk MA 200 maupun MA 50 itu masih reject gitu. Dalam artian apa? Dalam artian ini berarti belum sanggup untuk naik atau untuk ngelong, sebenarnya belum aman. Nah, kita kan cuma memanfaatkan pullbacknya itu tadi gitu ya. Nah, jadi untuk sementara waktu benar-benar aku ya WNS aja dulu lah, lihat dulu marketnya kalau kayak gini ya, masih rada seram-seram gimana juga gitu kan. Nah, jadi kalau kalian melihat dari sisi market ini kayak gimana, apalagi nanti malam ada news dan kocokan yang benar-benar berampak pada DXY atau DXY gitu. Jadi hati-hati aja bagi teman-teman ya. Kita lihat dulu DXY-nya. Kalau kita lihat di sini kayak ada pola-pola dia mau breakout di daily ya, kalau kita perhatikan ya. Nah, di daily dia ada pola-pola kayak mau breakout daripada descending triangle-nya ya. Nah, kalau misalnya news nanti malam bagus, ini benar-benar good for DXY. Sekali lagi ya, kalau CPI nanti malam good for DXY, ini hati-hati, Bitcoin bisa aja terbanting lagi ke area sekitar 26 ribuan ya, 26.600-an ya, ke titik merah ini. Ya, sebenarnya itu nggak ada kekuatan sama sekali, sesuai yang aku bilang kemarin. Benar-benar nggak ada kekuatan sama sekali, hanya weak aja yang terjadi dulu, bukan best. Kalau best itu kan ya, kalau kayak gini kita bisa bilang best ya. Modelan yang kayak gini kita bisa bilang best. Terus yang kayak gini kita bisa bilang best. Ini cuma weak aja, bukan bentuk best gitu ya. Nah, jadi hati-hati tuh, bisa mudah banget jebolnya gitu. Karena apa? Karena dia nggak bikin best, nggak ada pertahanan sama sekali. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.
apa